Saudara, penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta masih sekitar 2 pekan lagi. Namun ketiga bakal calon seolah sudah curi start mengumbar janji manis layaknya kampanye. Apakah ini demi gayat pemilih daerah khusus terlebih para Gen Z? Mana janji-janji manis yang lebih realistis? Kami akan membahasnya bersama dengan politisi PDI Perjuangan melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi Risti, pagi Mas Umam. Oke, kemudian juga nanti ada politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisyam yang nanti akan bergabung kemudian menyusul. Kemudian ada pengamat politik dari Universitas Paramadina, sudah ada Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam. Selamat pagi Mbak Risti, pagi Bang Ciko. Iya, ini kan kita tahu ya penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya saja masih 2 pekan lagi masa kampanye, masih akan sekitar 25 September lah ya, akhir bulan nanti. Tapi saya sudah melihat nih, 3 bakal calon ini sudah men-spill tipis-tipis lah ibaratnya ya, program-program janji-janji yang nanti akan diutarakan pada saat masa kampanye. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, tadi saya mendengar pada saat paket sebelumnya ini Mas Pram juga menyinggung soal JIS. Kemudian Dharma Pongrekun juga menyinggung soal JIS. Ini lagi dua-dua ini lagi untuk berusaha menggayat kaum-kaum The Jack atau bagaimana nih? Saya rasa kalau kita bicara soal JIS, kita bicara soal Persija ya, tidak terbatas pada kaum The Jack atau Jackmania atau anggota resmi dari para pendukung kelompok resmi pendukung Persija Jakarta. Tetapi kita sedang berbicara tentang masyarakat Jakarta secara keseluruhan, karena Persija Jakarta itu adalah kebanggaan bagi kami-kami yang tinggal di Jakarta. Bukan hanya teman-teman yang bergabung dalam Jackmania, tapi khususnya memang mereka yang tergabung tentunya lebih punya passion, lebih passionate dan memang lebih intens mengikuti Persija Jakarta, bukan hanya pertandingan-pertandingannya, namun juga segala macam hal terkait dengan Persija. Dan ini suatu hal yang wajar di setiap kota, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, kebanggaan bagi atau ikon bagi sebuah daerah itu tentunya salah satunya ada klub sepak bolanya atau klub olahraga lainnya. Dan saya rasa legacy yang baik sudah ditinggalkan oleh Mas Anies, yaitu Jakarta International Stadium. Itu betul-betul harus kita rawat, kita jaga, dan kita coba untuk merealisasikan apa yang sudah dijanjikan oleh Mas Anies sebelumnya. Ini masuk dalam program prioritasnya Pramono Rano? JIS, tentu salah satunya. Semuanya prioritas. Nah, ini juga yang harus kita tekankan, bahwa banyak yang mengatakan, oh prioritas banjir dan macet. Tidak. Jakarta ini problematikanya beragam. Kompleks. Tidak semua orang terkena banjir, tidak semua orang terkena macet. Artinya banjir, macet, dan yang lain yang dimana masyarakat yang lain yang tidak terkena keduanya, tapi tentunya punya masalah-masalah dan problem yang lain. Dan ini artinya kami memprioritaskan banyak hal terkait dengan Jakarta dan tidak semudah itu untuk bisa menaruh 1-2 menjadi program yang diutamakan. Nah, JIS tentunya juga, dan kita sedang mencari formula yang tepat untuk bagaimana Pemprov bisa bekerja sama dengan Persija Jakarta dan juga Jackmania untuk mengelola JIS. Jadi kami mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pongrekun Dharma yang terkait dengan membebaskan sewa. Justru kami ingin ada kerjasama yang komprehensif, jangka panjang, di mana nanti bersama-sama Pemprov, Persija, dan Jackmania memikirkan untuk bisa menggelorakan JIS sebagai home base bagi Persija, tapi selain itu juga untuk juga bagaimana caranya mendapatkan pemasukan dan juga menggeliatkan ekonomi teman-teman dari Jackmania. Jadi kita mungkin akan membangun corner di sana di mana kita bisa membeli merchandise dari Persija Jakarta. Ini terjadi di seluruh dunia juga, seperti Mas Pram pernah menyampaikan pada suatu kesempatan. Kalau kita ke luar negeri kan itu tadi datang ke stadion lokal, di stadion lokalnya tentu menjual merchandise dari. Nah, dan ini akan kita serahkan pada Jackmania misalnya, atau kita juga memikirkan untuk bagaimana sekian persen dari besarnya lahan itu kita peruntukkan untuk UMKM yang mungkin adalah teman-teman dari Jackmania yang berusaha dan
Itu artinya dagang. program Mas Anies pada saat menjabat sebagai gubernur terdahulu begitu ya, dengan programnya Jakarta International Stadium ini bisa dikatakan cukup sukses. Apa yang perlu disempurnakan? Karena banyak sekali ketika ada event yang berlangsung di JIS ini, banyak sekali keluhan area parkirnya, akses masuknya sempit dan segala macamnya. Apa yang perlu disempurnakan? Saya belum sampai ke sana. Ini lanjutannya adalah itu, dan ini sudah pernah disampaikan oleh Mas Pram, di mana memang jalannya masih kecil. Artinya selain kita merealisasikan apa yang sudah menjadi janji dari Pak Anies, tentu kita menyempurnakan. Menyempurnakannya apa? Tadi benar apa yang kata Disti. Tadi kalau ketika ada penonton lebih dari 40.000 orang di sana, sudah kita ukur bahwa kemacetannya akan terjadi luar biasa, bisa sampai 3-5 jam bahkan untuk mengurainya. Artinya infrastruktur di sekitar situ juga harus dibenahi, jalannya diperbesar, dan diberikan kenyamanan bagi para pengguna kendaraan bermotor. Itu satu, tapi tanpa kita harus melupakan masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Kita tahu ada kampung Bayam di sekitar situ, ada teman-teman dari petani kota yang sampai hari ini masih memiliki problematika terkait dengan rumah tinggal mereka yang belum selesai juga urusannya dengan Jakpro maupun Pemprov DKI Jakarta. Nah, penyelesaiannya akan seperti apa nanti ketika Mas Pram dan Bung Rano ini akan terpilih nantinya? Ya, bagaimana nasib mereka? Tentunya kita akan pikirkan bagaimana hunian mereka tetap tidak terlalu jauh dari mana tempat mereka berusaha dan berkegiatan. Itu yang paling penting. Dan ini tidak hanya bicara soal Kampung Bayam atau Kampung Akuarium atau yang lain lagi, tapi ini berbicara ke seluruh Jakarta. Permasalahannya adalah memang kegiatan warga dengan tempat tinggal mereka berjauhan, dan kita tahu warga-warga yang strata ekonominya tidak terlalu tinggi ini akan memakan biaya yang banyak terkait dengan biaya transportasi tentunya. Nah, hal-hal seperti ini juga harus kita pikirkan. Kita belum bisa mengatakan oh ini solusinya, kita masih memformulasikan itu semua. Jadi kami merasa cukup aneh kalau ada yang memang sudah bisa mempinpoint langsung menyatakan bahwa solusi-solusi itu selesai. Keuntungan dari pasangan Pram dan Rano Karno, mereka adalah orang Jakarta dalam tanda kutip ya. Mas Pram walaupun berasal dari Kediri, telah menetap di Jakarta sejak tahun 85, circa 86 kira-kira begitu. Jadi udah cukup lama ya, 40 tahun tinggal di Jakarta. Saya rasa bisa dikatakan orang Jakarta. Apalagi Bang Rano yang lahir di Kemayoran, besar di Jakarta, dari keluarga sederhana, kemudian sukses semuanya sebagai seniman. Yang artinya apa? Artinya sudah mempunyai feel atau rasa mengenai kota ini. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa hanya menyusun program, mendapat masukan dari ahli, atau membaca let's say blueprint dari Bappenas, atau kita membaca master plan sebelumnya. Tapi kita harus sehari-hari tinggal di suatu kota untuk merasakan di mana sih lubang-lubang jalanan itu berada, di mana sih kemacetan atau bottleneck itu ada, dan jam berapa di sana terjadi bottleneck, dan hal-hal lain seperti pemukiman padat, pemukiman yang ilegal. Dan Mas Pram ini kan goeser ya, anak sepeda gitu. Dia bersepeda rutin, bahkan lebih dari 3 kali seminggu, juga lari pagi. Artinya pelosok-pelosok di Jakarta ini sudah dia rasakan. Bukan hanya dia lihat melalui gambar-gambar atau dia dengar melalui ahli-ahli, tapi dia memahami betul. Artinya ini juga akan sangat membantu untuk bagaimana tadi menyusun prioritas, Disti. Karena kita tahu tidak semua rakyat Jakarta terkena banjir atau terefek macet. Jadi banyak sekali gitu yang bisa kita lakukan. Oke, perkembangan pembangunan Jakarta khususnya yang kita tahu gitu ya, di Jakarta ini merupakan barometer dan tentu saja menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain. Tidak perlu jauh-jauh ke Depok, Bogor, kemudian Tangerang. Ini pasti mencontoh dari Jakarta begitu. Kalau misalkan program-programnya bagus di Jakarta, pembangunannya kemudian merata, tentu saja pasti ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain begitu ya. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini saya melihat gitu ada kesamaan di salah satu bakal paslon ini, ada Bung Rano, kemudian juga ada Ridwan Kamil begitu ya, kemudian juga ada Susono gitu. Sama-sama
memberikan perhatian ke infrastruktur sepak bola Jakarta International Stadium. Apakah ini jadi upaya untuk menggrab masa dari The Jackmania? Kalau menurut Anda, Mas Umam? Iya, dalam konteks ini saya ingin meng-highlight beberapa hal. Pertama, terkait dengan konteks legal formal, Mbak Adisti. Memang dari sisi kampanye itu jadwal yang sudah ditentukan itu mulai tanggal 25 September. Dan ini masih jauh dari 25 September. Sampai di tanggal 23 November masa kampanye. Dan kalau misalnya kita merujuk pada PKPU nomor 15 tahun 2023, itu di poin 1 ada betul larangan yang cukup clear untuk tidak memulai kampanye. Tetapi di dalam konteks ini memang menjadi cukup penting karena bagaimanapun juga masa kampanye yang hanya sekitar 1,5 bulan atau praktis 2 bulan untuk menjangkau masyarakat yang cukup kompleks, memang ada baiknya dilakukan spill sejumlah kebijakan publik yang sekiranya bisa dipertimbangkan dan menjadi wacana yang jauh lebih produktif daripada menggunakan narasi-narasi yang justru saling membenturkan, eksploitasi politik identitas yang semuanya itu tidak produktif. Nah, di dalam konteks ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Pram, yang disampaikan oleh Ridwan Kamil, salah satu dari bagian dari upaya pembentukan diskursus yang bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam konteks pembangunan Jakarta. Tapi apakah kemudian masih relevan dengan pemilih Jakarta yang kemudian bisa dikatakan logis, rasional, realistis begitu? Mensipil tipis-tipis gini. Ini menjadi evaluasi betul karena bagaimanapun juga kalau misal berbicara hanya pada level Jackmania, pada level komunitas sepak bola, saya pikir itu sangat segmented dan itu memang salah satu strategi untuk melakukan infiltrasi terhadap basis pemilih loyal, terutama dari segmen anak muda. Nah, segmen anak muda ini yang juga kalau misal kita kembali pada basis pemilih loyal di Jakarta, jumlahnya cukup besar dan tersebar merata di hampir semua kota-kota besar di Jakarta. Tetapi yang terpenting dalam konteks pembangunan megapolitan seperti Jakarta, yang terpenting bukan semata-mata soal bagaimana penggunaan sarana olahraga dan sebagainya, tetapi lebih pada konteks isu sosial ekonomi, tentang pengangguran, tentang pendidikan, tentang bagaimana kemudian mengoptimalkan jumlah anak-anak muda yang jumlahnya sekian banyak, tetapi kemudian tidak terserap dunia lapangan kerja. Nah, hal ini yang harusnya nanti betul-betul menjadi concern. Kampanye bukan hanya sekedar kemudian memberikan janji-janji, tetapi bagaimana solusi alternatif yang bisa diberikan. Karena kalau misal kemudian hanya melakukan kerja-kerja perbaikan pada level infrastruktur, kemudian pembangunan pada level yang fisik-fisik saja, saya pikir kita tidak akan berkembang. Apa yang terjadi di Singapura di bawah Lee Kuan Yew itu adalah sebuah cermin yang sangat luar biasa menarik dan juga sangat penting sebagai milestone dari kota yang sebenarnya sangat kumuh, kemudian bisa bertransformasi menjadi kota yang sangat dihargai dunia, yang memiliki glaring achievement yang sangat luar biasa. Nah, di level ini kita berharap ada inovasi-inovasi kebijakan yang jauh lebih meaningful, lebih fundamental daripada hanya bermain gimmick dengan memainkan isu sepak bola dan sebagainya. Lebih ada program-program yang lebih inovasi, lebih meaningful, lebih langsung terserap oleh warga Jakarta ya, yang lebih dekat begitu yang dirasakan oleh warga Jakarta. Saya akan menyapa dulu politisi senior Partai Golkar yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Ridwan Hisyam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hisyam. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Ridwan Hisyam, ini kita ada Mas Ciko, kemudian ada Mas Umam masih membahas soal janji-janji yang kemudian sudah di-spill lah tipis-tipis oleh masing-masing bakal pasangan calon. Yang kemudian ada kesamaan adalah pasangan Pramono Rano dan juga Dharma Pongrekun yang kemudian sama-sama juga punya konsentrasi untuk infrastruktur JIS begitu ya, yang kemudian bisa dilihat atau dirasakan oleh pemilih loyal The Jackmania. Tapi saya tidak melihat pasangan RK Suswono ini mengapa tidak berusaha untuk menggrab itu juga? Ataukah mungkin ada program lain kah yang dirasa lebih langsung ke warga Jakarta, Bung Ridwan? Ya, jadi begini ya. Ini kan janji-janji bakal calon gubernur Jakarta ya. Jadi saya juga dalam posisi bukan sebagai tim kampanye daripada Ridwan Kamil Suswono, tapi
saya memberikan masukan sebagai politisi senior Partai Golkar yang juga punya pengalaman di dalam politik, dan saya 2 kali ikut pilkada di Jawa Timur meskipun belum menang. Jadi khusus Jakarta ini Mbak, kalau saya melihat itu kita tidak bisa mengobrol janji-janji seperti kalau kita pilkada di daerah-daerah lain. Karena pemilih Jakarta ini berbeda dengan pemilih daerah-daerah lain. Jadi memang kita harus menunjukkan realistis, yang realistis. Nah sehingga kalau saya melihat ini pasangan Ridwan Kamil Yuswono ini adalah pasangan yang sudah penuh dengan pengalaman. Karena Ridwan Kamil ini kan sudah pernah memimpin satu kota, ya meskipun bukan kota terbesar, kota Bandung, habis itu menjadi gubernur Jawa Barat. Saya kira dengan pengalaman yang dimiliki oleh Ridwan Kamil ini, dan juga saya kira Suswono pengalaman sudah pernah menjadi menteri, itulah yang diandalkan untuk bisa memimpin Jakarta yang daerah ibu kota lah. Sekarang kan masih ibu kota. Saya kira track itu recordnya, rekam jejaknya lebih mumpuni menurut Anda, sudah teruji. Iya, sudah teruji. Jadi kalau kita melihat janji Jackmania dan lain-lain, itu adalah masalah-masalah yang hanya meninabobokan masyarakat saja, dan itu tidak mempan untuk masyarakat Jakarta, karena kita lihat masyarakat Jakarta ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Sehingga konsep yang realistis lah yang harus dikedepankan di dalam kampanye calon gubernur Jakarta ini, dan pengalaman yang sudah teruji. Tapi kalau menurut Anda dengan program-programnya RK Suswono, salah satunya yang tadi sebelum paket dialog ini adalah soal mobil curhat, atau apakah ini memang bisa mengenal langsung, realistiskah langsung ke warga Jakarta menurut Anda? Mbak, suaranya putus-putus di tempat saya ini kebetulan di luar kota, kurang bagus sinyalnya. Baik, kita akan kembali mencoba untuk memperbaiki komunikasi. Jadi tadi Anda menyebutkan warga Jakarta ini realistis, dan kemudian pasangan RK Suswono ini sudah teruji rekam jejaknya. Apakah program mobil curhat ini menurut Anda juga realistis untuk langsung mengena ke warga Jakarta? Iya, jadi salah satu program yang dijanjikan itu adalah hal yang baru, dan memang kita tidak mengetahui sekarang masyarakat yang sudah biasa ini. Padahal itulah tuntutan yang ada di Jakarta, dan itu membuat program itu melalui satu proses yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir, bahwa keinginan masyarakat Jakarta itu apa. Karena sebagai kota yang kompleks, saya bilang kompleks karena banyak permasalahan, sehingga hal itulah yang menjadi kebutuhan masyarakat yang belum bisa tersampaikan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Jadi seperti jalur yang sudah ada di RT, RW, sampai ke kelurahan, kecamatan. Nah ini motong langsung dia, jadi bisa langsung ke masyarakat. Nah itu menjadi daya tarik, dan itu bisa menjadi masukan yang akurat, karena tidak melalui satu proses yang birokrasi. Itu saya kira kenapa ada program itu, dan ini memang. Dan menurut Anda cukup realistis di tengah pemilih Jakarta yang rasional? Program ya, betul. Itu maksud saya. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau tadi disebutkan Pak Ridwan Hisyam kalau soal JIS, The Jack dan segala macam berusaha untuk menggrab, ini program yang hanya meninak bobokan saja warga Jakarta. Setujukah Anda? Ya enggak dong, kan kita bicara soal program itu bukan hanya satu. Kami tidak, kan ini tadi Disti menanyakan saya terkait dengan JIS, terkait dengan Jackmania. Lalu saya jawab, kalau soal Jackmania dan JIS tentunya kami punya program. Nah ini juga saya rasa perlu juga dipikirkan oleh paslon-paslon lain, karena kita itu suatu keniscayaan bahwa Persija Jakarta adalah kebanggaan warga Jakarta, khususnya anak Jakarta. Seperti saya misalnya, saya ini lahir besar di Jakarta. Kebetulan kakek saya, bapak dari ibu saya adalah mantan ketua umum Persija.
di tahun 50-an. Jadi Persija itu sangat dekat dengan saya dan juga keluarga besar. Walaupun kami bukan bagian dari Jackmania. Tapi karena kami orang Jakarta, anak Jakarta, tentunya kami akan selalu mendukung Persija. Dan Persija adalah kebanggaan bagi kami. Jadi bukan program Nina Bobo ya? Bukan dong, itu hanya Mas Ciko? ya kan soal Jackmania, soal Persija, soal JIS. Ya kami punya program soal itu. Artinya ketika Disti menanyakan program tentang Jackmania, JIS dan Persija yang juga menjadi kebanggaan atau ikon kota Jakarta, tentunya setiap paslon saya rasa harus punya program terkait itu dan tidak bisa tidak. Gitu. Jadi kalau Disti mau nanyain soal apa lagi? Soal keamanan warga Jakarta. Oh iya, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ya, jadi artinya kita nggak bisa bilang bahwa satu program itu tidak penting, yang lain tidak penting. Kalau kita bicara soal mobil curhat misalnya, saya juga mengapresiasi ada program seperti itu, tapi rasa-rasanya mobil curhat atau aplikasi curhat itu rasa-rasanya bukan suatu yang baru ya Disti. Saya itu sudah pernah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama kalau tidak salah. Bukan itu aja, saya punya anak kecil yang saya juga punya pegang aplikasi yang namanya Dok itulah ya, toko kesehatan dan kita bisa bicara dengan dokter dan psikolog. Saya rasa itu juga ada di dalam aplikasi itu, kita bisa bicara dengan psikolog, psikiater dan lain-lain. Jadi tentu kita apresiasi, tentunya semua mempunyai program-program yang baik, nanti biar masyarakat yang menilai mana yang masyarakat rasa adalah prioritas bagi mereka masing-masing. Tentunya kita juga harus menyadari prioritas dari setiap segmen atau elemen di masyarakat itu berbeda. Kita ada prioritas bagi penggemar sepak bola, ada prioritas bagi Gen Z, ada prioritas bagi Gen milenial, ada prioritas bagi manusia-manusia seusia saya. Gitu. Jadi ini yang dan juga tempat tinggal mereka pun berbeda-beda. Nanti saya sampaikan, tidak semua orang terkena banjir, tidak semua orang terkena macet. Oke, masalah Jakarta ini kita tahu lah kompleks sekali. Harus menjadi prioritas. Ya. Masalah Jakarta ini kompleks sekali walaupun sudah tidak lagi menjadi ibu kota dan logika elektoralnya juga agak berbeda dengan daerah-daerah lain seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Ridwan Hisyam. Karena kita tahu di Jakarta ini pemilihnya ini adalah pemilih yang rasional, realistis. Apakah kemudian adu gimmick ini akan tetap bisa terjual atau memang adu gagasanlah yang sebaiknya harus ditonjolkan di Pilkada Jakarta ini. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal obral janji bakal calon gubernur Jakarta. Mana yang lebih realistis bagi pemilih Jakarta yang kita tahu sangat rasional sekali dan realistis tentu saja. Masih membahasnya bersama dengan Ciko Hakim dari PDI Perjuangan, kemudian ada Pak Ridwan Hisyam dari Partai Golkar dan juga ada Mas Umam dari peneliti atau analis politik dari Universitas Paramadina. Saya ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kan kalau kita lihat ya memang pemilih Jakarta ini memang sedikit berbeda begitu ya dengan daerah-daerah lain karena dari segi pendidikan mungkin lebih edukasinya lebih terlihat begitu, kemudian dari segi rasionalitasnya, realistisnya. Tadi kita sudah membahas soal bagaimana infrastruktur, JIS juga yang kemudian menjadi prioritas begitu ya dari pasangan Pramono Rano, tapi yang kemudian coba di grab juga adalah ceruk pemilih muda. Salah satunya mungkin The Jack juga salah satunya. Tapi pemilih muda yang kita tahu angka lapangan pekerjaan ini sudah semakin tipis juga. PHK sudah di mana-mana begitu. Gelombang PHK tidak bisa kita tutup. Nah, apa yang kemudian ditawarkan oleh pasangan Pramono Rano soal ini? Oke, Disti. Jadi gini, kalau pemilih muda ini kan nggak jauh-jauh dengan tadi yang disampaikan, lapangan pekerjaan. Mereka mungkin pendidikannya cukup tinggi di Jakarta, kita harus akui bahwa tingkat kelulusan SLTA maupun perguruan tinggi itu cukup tinggi. Bahkan tingkat kelulusan SLTA itu 70% ke atas kalau tidak salah, berbeda dengan rata-rata seluruh Indonesia, yaitu masih tingkat SMP. Nah ini artinya juga di mana masyarakat Jakarta banyak yang membutuhkan pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan yang levelnya tidak terlalu rendah, apalagi untuk yang lulusan perguruan tinggi. Nah, kita bicara soal menciptakan lapangan kerja, tentunya tidak harus selalu bekerja di perusahaan. Kita bicara soal menjadi pegiat UMKM misalnya untuk menjadi entrepreneur. Nah salah satu
yang menjadi prioritas bagi pekerjaan-pekerjaan baru terkait dengan being an entrepreneur atau menggiatkan UMKM, tentunya di era sekarang itu kita memerlukan koneksi internet yang cepat. Itu nomor satu. Selain koneksi internet yang cepat, kita juga membutuhkan keberadaan signal itu dan meminimalisir blind spot. Nah, harapan kita tentunya bagaimana Jakarta bisa menjadi kota metropolitan seperti umumnya di dunia. Kita nggak usah jauh-jauh, yang paling dekat aja di Singapura. Agak sulit bagi kita untuk mendapatkan blind spot ya, di mana-mana signalnya baik, di mana-mana koneksinya sangat baik. Dan ini sangat dibutuhkan karena sekarang kita tahu kalau kita mau berusaha apapun itu adalah ketersambungan terkait dengan komunikasi dan hal-hal yang kalau kita bicara soal usaha tentunya ada e-commerce dan lain-lain. Ini tentunya akan menjadi prioritas. Jakarta menjadi tempat yang sangat internet friendly, bukan hanya koneksi tadi saya sampaikan, bahkan di tempat-tempat yang selama ini kita mengalami blind spot itu tidak terjadi. Nah, ini contohnya kan sekarang, kadang-kadang Zoom nih kalau live ya, suara masih bisa terputus-putus, ya kan, bahkan kita tinggal di daerah Jakarta yang bisa dibilang kayak saya di daerah yang cukup padat dan seharusnya tidak terjadi. Dan ini hal kecil tetapi ini sangat dibutuhkan. Selain itu kita harus ingat Jakarta akan menjadi DKJ, tidak lagi daerah khusus ibu kota Jakarta, dan akan ada urusan terkait dengan aglomerasi dan hubungan yang dekat dengan daerah-daerah penunjang seperti Jabodetabek, Jur. Nah, ini artinya masyarakat Jakarta juga tidak melulu harus berbicara tentang mencari pekerjaan di Jakarta, karena daerah ini akan terintegrasi. Seperti juga masyarakat di Bogor dan Tangerang, Bekasi, Cianjur dan sekitarnya juga mencari kerja di Jakarta. Nah, apa yang dibutuhkan untuk bisa ini menjadi lancar? Artinya apa? Ya kita bicara soal transportasi umum tentunya. Transportasi umum itu MRT dan LRT yang sudah baik, yang sudah digagas oleh pendahulu Bang Yos gitu ya, busway. Nah, ini kadang-kadang kita lihat agak setengah hati. Setengah hati itu gimana sih? Stasiunnya berhenti hanya sampai di Lebak Bulus. Seharusnya ini lebih panjang lagi kalau kita bicara soal aglomerasi. Kalau kita bicara ketersambungan antara daerah-daerah yang memang sudah menjadi penunjang bagi warga Jakarta. Jadi mendekatkan semuanya, artinya opportunities-nya juga makin banyak, dan ini harus kita lakukan. Oke, kenapa saya tanyakan ini Pak Ridwan Hisyam dan juga Mas Ciko, karena dari data yang saya baca adalah lebih dari 32.000 pekerja ini terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024. Dan DKI Jakarta atau Provinsi Jakarta ini tingkat PHK-nya tertinggi, bahkan mencapai 7.649 atau sekitar 23,49%. Tentu ini menjadi PR besar bagi calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana anak-anak muda dan juga warga Jakarta yang terkena PHK. Akan bagaimana nantinya nasib mereka, termasuk juga menyediakan lapangan pekerjaan. Pak Ridwan Hisyam, kalau untuk pasangan RK Suswono, bagaimana tawaran atau advice yang ingin Anda sampaikan soal ini, Pak Ridwan Hisyam? Baik, sayang sekali ternyata sambungan sinyalnya seperti yang tadi Anda sebutkan, Mas Ciko, sedikit juga bermasalah ternyata ya di luar kota begitu. Di Jakarta juga masih kadang-kadang putus-putus, itulah yang kemudian harus diperbaiki lagi oleh pemerintah ya, supaya kita bisa terkoneksi dengan bagus. Mas Umam. Karena ini bagian dari pekerjaan kan? Iya betul, ada bagian pekerjaan. Dan langsung contoh konkret ya kan, ketika sedang live kemudian terputus, itulah yang kemudian masih menjadi PR juga khususnya. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini bagaimana soal angka PHK juga yang kemudian meningkat secara tajam begitu dari Januari sampai Juni 2024 ini, bahkan Provinsi Jakarta ini tingkat PHK-nya bahkan tertinggi. Kita tahu banyak juga perusahaan-perusahaan startup juga sekarang sedang bleeding. Bagaimana realistisnya bagi pasangan bakal paslon masing-masing ini di Pilkada Jakarta untuk bisa punya program yang langsung mengena untuk pengentasan atau lapangan pekerjaan ini?
Ya Mbak Adisti, memang calon gubernur siapapun itu nanti, maka harus berani masuk dalam kebijakan yang sangat substansial seperti ini. Mhm. Karena kalau misal kemudian hanya bermain di ranah gimmick, saya pikir itu hanya repetisi dari strategi kebijakan yang tampaknya juga tidak akan mendapatkan impact secara meaningful di tengah masyarakat. Di Jakarta sendiri itu ada sekitar 18 atau bahkan 19% itu DPT-nya pemilih dari kalangan pemilih muda, yaitu dari segmen generasi Z. Sementara yang dari generasi milenial itu ada di sekitar angka 31,5 atau sampai 32%. Artinya secara total akumulatif lebih dari 50% pemilih yang ada di Jakarta itu adalah dari segmen anak muda. Nah, problemnya ketika kemudian yang terjadi seperti itu, di mana lebih banyak anak muda di Jakarta itu lebih banyak terserap dalam sektor pekerjaan yang sifatnya informal. Memang dalam status pekerjaannya ada, tetapi kategorinya informal. Nah, segmen informal inilah yang kemudian menghadirkan ketidakpastian dalam konteks lapangan kerja, sehingga kemudian begitu ada perubahan yang sifatnya itu disruptif, baik itu pandemi, situasi ekonomi global, termasuk penurunan mata rantai perdagangan internasional, maka kemudian impactnya kepada mereka. Nah, ini yang kemudian calon kepala daerah, terutama calon gubernur, harus berani masuk di sana. Setidaknya, karena Jakarta itu kan dengan kompleksitas yang sedemikian rupa, tetapi ada juga konglomerasi-konglomerasi, kekuatan-kekuatan ekonomi besar yang seharusnya bisa diajak bekerja sama, bisa diajak untuk bagaimana menata Jakarta ke depan. Setidaknya menciptakan intermediary industries. Karena kita itu di Indonesia secara umum, UMKM kita itu memberikan kontribusi luar biasa kepada negara, termasuk dalam konteks Jakarta. Kalau secara agregat nasional, kontribusi PDB-nya itu 60% lebih, serapan tenaga kerjanya 90% lebih. Tetapi kalau misal kita cermati lebih detail, lebih banyak UMKM kita itu sebagai seller, bukan sebagai producer. Nah, apakah kemudian misalnya Pak Ridwan Kamil, termasuk Pak Pramono, memiliki kemudian kemampuan komunikasi yang cukup baik misalnya dengan jaringan pengusaha, dengan jaringan konglomerasi tadi, setidaknya untuk ikut mencarikan solusi untuk menghadirkan serapan tenaga kerja yang lebih substantif, yang lebih meaningful, memberikan kepastian dalam konteks pekerjaan kepada segmen anak muda di Jakarta dan juga di wilayah sekitarnya tadi. Nah, ini yang kemudian harus dilihat secara cermat. Selain itu, sebaiknya para calon gubernur itu tidak hanya juga bermain pada ranah isu-isu besar. Ada wilayah-wilayah periferal yang juga harus dipikirkan, mulai dari lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan juga pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Itu juga harus dipikirkan. Kemudian bicara lagi tentang konteks reklamasi kemarin. Jangan hanya isu reklamasi dijadikan sebagai alat negosiasi dengan kekuatan-kekuatan oligarki, tetapi betul-betul diarahkan untuk menyelesaikan bagian dari kompleksitas persoalan di Jakarta. Banyak Dan sekali memang sebenarnya yang penting, harus dipikirkan, tidak hanya soal ekonomi, kemudian juga perumahan atau rumah yang kita tahu di Jakarta sudah bisa dikatakan sudah tidak terbeli lagi, tapi juga isu lingkungan dan juga warga-warga di luar umum, betul. Jakarta, Termasuk isu khususnya di hunian Pulau layak Seribu yang ya. masih Pulau Seribu juga menjadi kan juga masalah harus krusial. dipikirkan ya. Mas Umam ya, saya ke Pak Ridwan Hisyam. Pak Ridwan Hisyam, ini kalau kita lihat ya, Jakarta ini menjadi provinsi dengan nomor 1, dengan peringkat pertama, angka PHK-nya besar sekali, 23,sekian% begitu. Apa yang bisa ditawarkan RK Suswono untuk bisa menyelesaikan permasalahan gelombang PHK untuk menciptakan lapangan pekerjaan? Memang klise lah ya, khususnya untuk anak muda. Begini, masalah lapangan pekerjaan tenaga kerja ini tidak bisa dikaitkan hanya dengan Jakarta saja, karena ini terkait dengan kebijakan pemerintah secara nasional. Saya kebetulan di Komisi 7 yang bidangi perindustrian juga, masalah industri. Industri tekstil ini kan sekarang tenaga kerjanya gede-gedean ini. Nah, dan itu berdampak di Jakarta karena dia di sekitar Jakarta kan. Nah, jadi kebijakan nasional, kebijakan pemerintah itu juga mempengaruhi Jakarta. Jadi tidak bisa itu dikaitkan hanya kepada gubernur Jakarta. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah kebetulan 2 orang, Pak Ridwan Kamil Suswono dan Mas Pram dan Dul ini adalah orang yang sudah berpengalaman, dia sudah punya jejak rekam yang baik.
Mas Pram saya kira sama-sama di DPR sampai 2 kali dia jadi menteri, begitu juga Ridwan Kamil, Suswono, Cak Dul juga, Sidul juga pernah jadi apa namanya wagub ya di Banten. Jadi pengalamannya sudah bagus itu. Tinggal masalahnya sekarang adalah 2 orang ini ya garis tangan lah siapa yang nanti yang menjadi gubernur. Tidak Jadi hanya sekedar garis tangan, tapi juga tidak gagasannya juga harus ditunggu dong, Pak Ridwan Iya, Hisyam. betul. Jadi gagasannya memang dengan pengalaman-pengalaman yang ada, saya yakin karena begini Mbak ya, kita ini pengalaman bagaimana kita melihat pada saat kampanye gubernur atau wali kota, bupati dan lain, malah sampai presiden, Bu. Itu semuanya hanya janji-janji, makanya inilah yang menjadikan masyarakat menjadi masalah. Sebaiknya memang kita melihat orang. Jadi orang ini kita lihat jejak rekamnya. Itu. Oke, Terus baik. yang kedua masalah peraturan-peraturan. Nah peraturan kalau di Jakarta ya perda itu dibuat. Tapi itu karena Jakarta ini tidak bisa terlepas dari yang namanya negara. Karena kita belum bicara ada IKN ya, kita masih bicara masalah Jakarta itu ibu kota yang berada langsung di pemerintahan, di ibu kota pemerintahan. Nah inilah yang mempengaruhi. Tapi saya yakin 2 calon ini, kan saya lihat 2 calon ya, saya tidak melihat yang apa namanya. Tapi kita juga harus lihat calon independen. gubernur dari independen karena juga dia punya gagasan yang juga kita bisa lihat juga cukup. Kalau saya ya Mbak ya, kalau untuk Jakarta, kalau hanya sekedar gagasan, dia tidak punya jejak rekam, saya kurang pas. Nah, jadi saya bukan menyepelekan independen, bukan, tapi saya memang melihat Jakarta beda dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu kenapa kami di Golkar dan terkait dengan Kim itu mencari orang yang punya rekam jejak. Itulah yang ini. Kalau masalah gagasan ini 2 teman saya anak ITB semua, ini hebat. Baik. Baik. Kan? Terakhir saya ke Mas Umam. Mas Umam terakhir di Pilkada Jakarta ini, apakah Anda masih melihat adu gimmick ini masih laku dalam tanda kutip dibandingkan dengan adu gagasan di tengah pemilih Jakarta yang kita tahu rasional dan juga realistis? Laku dan tidaknya tentu bergantung pada tingkat literasi dari masyarakat kita, terutama dari segmen pemilih Jakarta. Memang per hari ini segmen masyarakat Jakarta lebih banyak didominasi oleh mereka dengan akses informasi yang jauh lebih terbuka. Tetapi sekali lagi dengan tingkat literasi yang juga tentu masih problematik ya, isu-isu gimmick dalam konteks tertentu masih cukup dimakan, dikonsumsi oleh pemilih kita. Nah ini yang kemudian menjadi tugas bersama, bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil, tetapi juga betul tadi, kalau misal memang punya pengalaman yang baik, punya rekam jejak kepemimpinan dan juga menjadi produsen dalam konteks kebijakan publik yang baik, seharusnya yang dikeluarkan bukan sekedar gimmick, bukan sekedar mobil curhat, tetapi apa langkah-langkah solutif terhadap problem-problem prioritas yang dimiliki oleh Jakarta. Dengan itu kita bisa melihat pertarungan gagasan, kemudian bagaimana perdebatan yang lebih substansial, dan kalau misal itu bisa terjadi, saya pikir Pilkada Jakarta akan menjadi kiblat yang sangat baik dalam konteks penciptaan local good governance dalam ruang demokrasi lokal. Baik, kita akan tunggu bagaimana janji-janji manis ini nanti akan segera direalisasikan jika bakal pasangan calon jagoannya Mas Ciko, ada Bung Rano, Mas Pram, kemudian juga ada dari Pak Ridwan ini ada Pak RK dan juga Suswono. Ini kita akan lihat termasuk juga Dharma Pongrekun. Jadi jangan hanya sekedar janji-janji manis saja, tapi juga harus direalisasikan karena janji adalah hutang yang harus dibayar. Terima kasih Mas Ciko, Pak Ridwan Hisyam telah bergabung bersama kami. Mas Umam terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu, selamat pagi Bapak-Bapak.